Hi, welcome to my channel. In this English lesson video, we're going to learn about ordinal numbers. Jadi teman-teman semua, di video pembelajaran bahasa Inggris kali ini kita akan belajar tentang ordinal numbers. Nah, apa sih ordinal numbers itu? Jadi baik, dalam bahasa Inggris kita kenal dua jenis angka, yaitu cardinal numbers and ordinal numbers. Dimana kita tahu bersama bahwa cardinal numbers itu adalah angka-angka atau bilangan utama. Dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3 dan selanjutnya, atau dalam bahasa Inggris angka-angka yang dikenal 1, 2, 3, 10 dan selanjutnya 100, 1000. Nah, itu semua bilangan utama atau angka utama atau istilah bahasa Inggrisnya cardinal numbers. Sementara ordinal numbers, nah ini angka-angka yang menarik juga. Di mana angka-angka ini dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan angka atau bilangan urut atau bilangan tingkat. Jadi itu misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Nah, angka-angka ini biasa dipakai untuk menyatakan urutan. Misalnya posisi yang pertama juga itu bisa digunakan atau di tingkat pertama, tingkat kedua. Bahkan menariknya, angka-angka ini juga digunakan dalam menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, jadi tanggal 1 dalam bahasa Inggris tidak dikatakan 1, misalnya tanggal 1 Januari, 1 January. Tetapi ada caranya untuk menyebutkan dalam bahasa Inggris dan itu kita gunakan ordinal numbers. Nah, tentang cardinal numbers, saya sudah bahas di video pembelajaran saya yang sebelumnya. Dan untuk kali ini kita akan fokus di ordinal numbers. Jadi yuk, mari sama-sama belajar tentang ordinal numbers. Oke guys, in my experience atau teman-teman semua, menurut pengalaman saya ketika mengajarkan ordinal numbers atau angka atau bilangan urut ini sama teman-teman atau siswa, mereka menemukan bahwa ini termasuk angka yang susah sekali diucapkan atau pengucapannya susah. Mungkin iya sih, tapi kembali lagi ini kan butuh waktu dan kesabaran. Jadi itu kembali lagi sama latihannya. Semakin sering berlatih, semakin sering berusaha, pasti akan lancar juga. Karena angka-angka ini atau ordinal numbers ini sangat penting dalam dikuasai dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi dengan menguasai ini, teman-teman yakin akan bisa untuk membuat kalimat atau bisa mengerti banyak hal tentang bahasa Inggris, terutama dalam berbicara tentang angka atau ordinal numbers. Nah, jadi mari kita mulai saja. Yang pertama, bahasa Inggrisnya first. First. Jadi pengucapannya seperti ini. Fir dulu baru S, first, lalu ditutup dengan t, gitu. Jadi first. Nah, penulisan angkanya itu biasa 1, tetapi ada ST-nya di belakang. Jadi itu diambil dari ekornya, first, jadinya first. Nah, kadang juga ketika menuliskannya, kadang otomatis ketika diketik dalam laptop itu akan muncul first dan tulisannya agak naik seperti pangkat gitu. Tetapi pada umumnya juga ditulis normal aja, jadi first dan jadinya seperti ini. Oke, jadi kita kembali lagi, yang pertama itu first. Perhatikan angkanya dan juga penulisannya. Yang kedua, second. Nah, itu berakhiran dengan ND, diambil dari ekornya ini, teman-teman. Yang ketiga, third. Jadi cara pengucapannya tidak third, jadi third gitu. Nah, diambil juga dari ekornya, RD gitu. Dan selanjutnya fourth. Ini diambil dari kata four, angka 4 biasa 4, kemudian ditambah atau TH. Jadi angkanya fourth seperti ini, fourth. Yang kelima, fifth. Yang keenam, sixth. Jadi banyak-banyak menggunakan TH. Selanjutnya seventh. Kemudian eighth, yang ke-8 eighth. Yang ke-9 ninth. Nah, di yang ke-9 ini menarik karena nine biasa itu nine masih pakai E. Tapi ketika masuk di yang ke-9, teman-teman perlu memperhatikan atau hati-hati dalam menulisnya. Jadi ninth seperti ini saja ditulis tanpa ada E-nya lagi. Oke, ninth. Dan yang ke-10 tenth.
10th. Jadi, baik, repeat after me. Atau ikuti ya. Kita mulai yang pertama, first, first. Second, second. Third, third. Fourth, fourth. Fifth, fifth. Sixth, sixth. Seventh, seventh. Eighth, eighth. Ninth, ninth. Tenth, tenth. Nah, itu semua kita sudah mengucapkan yang pertama sampai yang ke-10. Nah, selanjutnya yang ke-11 sampai yang ke-20. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kita mulai yang ke-11, 11th, 11th, 11th. Yang ke-12, 12th, 12th, 12th. Ini perlu diperhatikan perbedaannya. Angka 12 biasa, 12 itu pakai V. Sementara yang ke-12 itu pakai F. Jadi V berubah jadi F ditambah TH. Jadi angka biasa 12, kemudian 12. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian perlu yang selanjutnya 13, yang ke-13, 13th, 13th. Yang ke-14, 14th, 14th. Yang ke-15, 15th, 15th. Yang ke-16, 16th, 16th. Ke-17, 17th, 17th. Ke-18, 18th, 18th. Ke-19, 19th, 19th. Dan yang ke-20, 20th, 20th. Jadi yang 10 ini kan berakhiran dengan T. Nah, T ini berubah menjadi TF. Oke, kita ucapkan kembali lagi yang ke-11 sampai yang ke-20. Teman-teman repeat after me ya. Ikuti. 11th, 11th. 12th, 12th. 13th, 13th. 14th, 14th. 15th, 15th. 16th, 16th. 17th, 17th. 18th, 18th. 19th, 19th. 20th, 20th. Jadi perhatikan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ketika masuk yang ke-21, kita tadi teman-teman tahu bahwa yang ke-20 itu 20th. T berubah jadi TF. Nah, ketika masuk angka yang ke-21 tidak dikatakan 20th first, tetapi 20-nya kembali normal, 20. Yang berubah itu ekornya, first. Jadi 21st, bukan 20th first, tetapi 21st. Yang ke-22, 22nd, 22nd. Yang ke-23, 23rd, 23rd. Yang ke-24, 24th. Kemudian yang ke-25, 25th. Dan selanjutnya sampai yang ke-29, 29th. Dan yang ke-30, 30th. Jadi dari angka biasa 30, 30. Yang ke-30, 30th. Yang ke-31 teman-teman? Yes, 31st. 31st. Yang ke-32, betul, 32nd. Jadi kembali juga normal, 30, 30. Yang berubah ekornya, 32nd. Yang ke-33, yes, 33rd. Dan selanjutnya sampai yang ke-39, 39th, 39th. Dan yang ke-40, 40th, 40th. Ke-50, 50th. Ke-60, 60th. Yang ke-70, 70th. Ke-80, 80th. Ke-90, 90th. Ke-99, 99th. Dan yang ke-100, 100th atau 100th. Nah, mari kita ucapkan dari yang ke-20 sampai yang ke-100. Yang ke-20, 20th. Yang ke-30, 30th. 40th. 50th. 60th. 80th. 90th.
and hundredth. Jadi ini lebih banyak gitu, TH. Kalau yang ke 200, yes, 200th, 200th, pakai TH juga. Tetapi kalau yang ke 101 gimana teman-teman? Oke, yang ke 101 kembali 100 itu 100 dan yang pertama itu first. Jadi yang ke 101 itu bahasa Inggrisnya 101st. 101st. Yang ke 125, yes, 125th. 125th. Yang ke 500, 500th. Jadi lebih banyak yang menggunakan TH gitu. Pengucapannya. Yang ke 1000, thousandth. Yang ke 10.000, 10,000th. 10,000th. Dan yang ke 100.000, 100,000th. 100,000th. Dan yang ke 1 juta, millionth. Oke, itu jadi sangat penting untuk menguasai angka-angka seperti ini. Nah, baik, kita masuk dalam latihan. Oke, teman-teman, kita masuk dalam latihan sederhana atau simple exercise. Jadi, kalau misalnya yang ke-8 itu bahasa Inggrisnya, yes, eighth. Ditulis seperti ini, eighth. Kalau yang ke-15, yes, angkanya seperti ini, 15th. Oke, yang ke-22, yes, betul, 22nd. Kalau yang ke-33, yes, 33rd. Yang ke-99, yes, 99th. Dan yang ke-101, betul, 101st. Oke, very good. Untuk latihan berikutnya, teman-teman akan memberikan kode ya di belakangnya. Jadi misalnya first, yang pertama itu kodenya pakai ST ya, bacanya first. Coba, yang ke-12, kodenya apa? Yes, betul, kodenya juga TH atau gitu, 12. Kalau yang ke-22, kodenya apa? Yes, kodenya pakai ND, 22nd. Kalau yang ke-33, kodenya apa? Yes, pakai RD, 33rd. Bagaimana yang ke-44? Yes, pakai TH, 44th. Yang ke-51? Yes, pakai ST, 51st. Kalau yang ke-55? Yes, pakai TH, kodenya 55th. Baik, silakan dilatih-latih terus dan saya yakin teman-teman pasti akan lancar. Perhatikan pengucapannya baik-baik kalau TH itu gitu. Jadi jangan malu-malu atau ragu untuk menggigit lidah karena memang seperti itu. Oke. Well, in this section, we're going to learn some English expressions using ordinal numbers. Jadi teman-teman semua, di bagian ini kita akan fokus belajar tentang beberapa ungkapan atau kalimat-kalimat yang menggunakan ordinal numbers. So this is to improve your speaking skills. Jadi ini untuk membantu teman-teman meningkatkan speaking skill-nya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi saya akan mengucapkan beberapa kalimat, so ikuti. Jadi, so everyone repeat after me to improve your speaking skill. Ikuti setelah saya untuk meningkatkan kemampuan speaking teman-teman semua. Baik, kita mulai yang pertama. This is my first visit to New York. This is my first visit to New York. This is my first visit to New York. Ini adalah kunjungan pertama saya di kota New York. Jadi bukan one visit tapi
first visit. Next, yang kedua, his second novel was much better than his first. His second novel was much better than his first. His second novel was much better than his first. Jadi novel keduanya itu lebih baik daripada novel yang pertama. Itu. Yang ketiga, July is the 7th month of the year. July is the 7th month of the year. Bulan Juli adalah bulan yang ketujuh dalam setahun. July is the 7th month of the year. Oke, dilatih terus ya. Selanjutnya, we live on the third floor. We live on the third floor. Jadi ini tentang tingkat bangunan. We live on the third floor, artinya kami tinggal di lantai ketiga. We live on the third floor. Nah, penggunaan berikutnya itu terutama dalam tanggal. We're going to Australia on the 1st of August. We're going to Australia on the 1st of August. We're going to Australia on the 1st of August. Gitu. Kami akan berangkat ke Australia tanggal 1 Agustus. Nah, itu. Jadi lebih kepada tanggal. Jadi tidak dikatakan 1 August, tetapi the 1st of August, tanggal 1 Agustus. Nah, itulah penting sekali kita perlu untuk menguasai ordinal numbers dalam bahasa Inggris. Next, kalimat berikutnya menanyakan tanggal ini. What's the date today? What's the date today? What's the date today? Nah, katakanlah misalnya sekarang tanggal 3. Jadi dijawab saja, it's the 3rd. It's the 3rd. Tanggal 3. It's the 3rd. Nah, teman-teman semua, mengenai tanggal akan saya bahas di video pembelajaran bahasa Inggris saya berikutnya ya. Atau di video pembelajaran saya bahasa Inggris yang lainnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalimat berikutnya. This is my 10th year of working for the company. This is my 10th year of working for the company. This is my 10th year of working for the company. Ini adalah tahun ke-10 saya bekerja di perusahaan ini. Jadi company perusahaan ya. The 10th year, tahun ke-10. Berikutnya, misalnya teman-teman ingin mengatakan ulang tahun saya itu tanggal 12 Juli. Jadi bahasa Inggrisnya, my birthday is on the 12th of July. My birthday is on the 12th of July. My birthday is on the 12th of July. Itu. Selanjutnya, misalkan kita berada di tempat yang sangat dingin dan teman-teman ingin mengatakan ini yang ke-6 kalinya atau ini jaket yang ke-6 yang saya beli di musim ini. Ini jaket yang ke-6 yang saya beli di musim ini. Bahasa Inggrisnya, this is the 6th jacket I've bought this season. This is the 6th jacket I've bought this season. Ini adalah jaket yang ke-6 yang saya beli di musim ini. Dan yang terakhir teman-teman, Budi sekarang kelas 6. Bahasa Inggrisnya apa coba? Budi sekarang kelas 6. Atau Budi berada di kelas 6. Apa bahasa Inggrisnya? Oke, jadi bahasa Inggrisnya adalah Budi is in the 6th grade. Budi is in the 6th grade. Atau teman-teman mengatakan, saya kelas 3. Katakan saja, I am in the 3rd grade. Oke, itu semua semoga membantu teman-teman untuk meningkatkan pemahaman tentang ordinal numbers dan terlebih kapan digunakan angka-angka seperti ini. Mungkin masih susah, berani saja mengucapkannya, latih terus, dan yakin teman-teman pasti bisa menguasai angka ini. Oke. So, teman-teman, thank you very much for watching this English lesson video about ordinal numbers. Jangan lupa untuk like atau subscribe bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton, dan share untuk teman-teman yang lainnya biar semakin banyak teman-teman yang belajar dari video ini. Nah, terus semangat belajar biar saya juga semangat untuk
semakin sering membuat video-video pembelajaran bahasa Inggrisnya. So, thank you so much for watching this English lesson video. Bye!